Oke, siap-siap ya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang luar biasa. Kita akan menyusut jadi super kecil untuk ikut tur eksklusif ke dalam sebuah keajaiban alam semesta, sel hewan. Mungkin Anda lagi duduk santai, merasa tidak melakukan apa-apa, tapi percaya deh, di tingkat mikroskopis, ada sebuah dunia yang super sibuk dan penuh aktivitas yang terjadi di dalam diri Anda detik ini juga. Benar sekali, setiap sel di tubuh Anda itu seperti kota mandiri yang sibuknya minta ampun. Dan kita akan menjadi turis di kota ini. Oke, ayo kita mulai. Perhentian pertama tur kita, pusat pemerintahan dan perbatasan kota. Ya, seperti kota pada umumnya, kita mulai dari luar dulu, dari perbatasannya. Baru kita masuk ke dalam. Perbatasan ini penting banget loh untuk keamanan dan stabilitas. Fungsinya untuk menentukan apa yang boleh masuk, misalnya nutrisi, dan apa yang harus tetap di luar, seperti ancaman. Nah, dalam dunia biologi, perbatasan ini kita sebut membran sel. Kata kuncinya di sini adalah semi-permeable. Gampangnya ini tuh kayak satpam yang super pintar, dia bisa milih-milih. Nutrisi yang baik boleh masuk, sementara limbah harus dibuang keluar. Oke, setelah berhasil melewati perbatasan, setiap turis yang baik tahu dong, tempat terbaik untuk memahami sebuah kota adalah dengan mengunjungi pusat pemerintahannya. Dan ini dia, nukleus. Ini bukan sekedar balai kota biasa loh, ini tuh kayak perpustakaan, kantor pusat, dan brankas arsip yang digabung jadi satu. Di dalamnya ada DNA, yaitu buku panduan untuk semua hal yang dilakukan oleh sel. Jadi intinya begini, nukleus itu nggak cuma diam aja, dia itu pusat komando yang sangat aktif. Dia menyimpan cetak biru genetik, yaitu DNA, lalu dia yang memberi perintah untuk semua aktivitas sel, dan bahkan mengelola pertumbuhan dan reproduksi sel. Bener-bener otaknya semua operasi ini. Kalau ada yang salah sama cetak birunya, wah, seluruh kota bisa kacau, dan itulah yang menjadi dasar dari banyak penyakit. Oke, dari urusan pemerintahan, sekarang kita pindah ke kawasan industrinya. Disinilah semua pekerjaan berat dilakukan, tempat berbagai produk dibuat, dan energi dihasilkan. Coba kita lihat, ini tuh kayak jalur perakitan pabrik yang canggih banget. Pertama, di nomor 1, ada ribosom yang bertindak sebagai pekerja yang merakit protein. Cepet banget kerjanya. Kemudian, di nomor 2, protein-protein itu bergerak di sepanjang retikulum endoplasma, kayak ban berjalan gitu untuk dimodifikasi. Terakhir, di nomor 3, ada badan Golgi yang tugasnya seperti departemen pengiriman, mengemas, dan mengirimkan produk jadi ke tempat yang dibutuhkan. Dan ini penting banget. Setiap fungsi sel, mulai dari membangun struktur sampai mempercepat reaksi kimia, semuanya bergantung pada protein-protein ini. Lini produksi ini benar-benar yang bikin kota ini tetap hidup. Pabrik kan nggak ada gunanya kalau nggak ada listrik, ya kan? Nah, sama halnya dengan sel. Jadi perhentian kita selanjutnya adalah sumber tenaga dari semua operasi ini. Ini dia, mitokondria yang hebat. Anggap saja ini sebagai pembangkit listrik kota. Organel kecil ini bekerja tanpa lelah, mengubah nutrisi menjadi ATP, yang pada dasarnya adalah baterai kecil yang bisa diisi ulang, yang memberi daya pada semua yang dilakukan sel. Sel yang sangat aktif, seperti sel otot, bisa punya ribuan mitokondria loh. Setiap kota besar itu nggak cuma butuh pemerintahan dan industri, tapi juga butuh infrastruktur untuk mengisi ruang dan layanan kebersihan untuk menjaganya tetap rapi. Yuk kita lihat gimana sel mengurus ini semua. Kalau Anda perhatikan sekeliling di dalam sel, Anda akan sadar kalau organel-organel ini nggak cuma melayang di ruang hampa. Mereka berada di dalam lingkungan yang kaya dan aktif. Zat ini namanya sitoplasma. Ini adalah latar belakang dari semua aksi yang terjadi. Ini adalah semacam sup kaya nutrisi tempat reaksi kimia berlangsung dan juga menyediakan media bagi organel untuk bergerak. Dengan semua proses produksi dan aktivitas ini, pasti ada sampahnya. Sel yang sehat harus punya sistem pembuangan limbah yang efisien, supaya nggak tenggelam dalam sampahnya sendiri. Nah, tugas ini dipegang oleh lisosom. Anggap saja mereka ini sebagai kru kebersihan sekaligus pusat daur ulang kota. Mereka akan menelan bagian-bagian sel yang sudah usang, penyusup asing, dan sampah lainnya, lalu memecahnya menjadi bahan bangunan yang bisa digunakan kembali. Efisien banget kan? Oke, tur kita sudah hampir selesai. Sekarang ayo kita mundur sejenak untuk mengapresiasi bagaimana semua bagian yang berbeda ini bekerja sama untuk menciptakan satu kesatuan yang berfungsi. Bagan perbandingan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Balai kota kita adalah nukleus,
Pembangkit listrik adalah mitokondria, kantor pos adalah badan Golgi, dan perbatasan kota adalah membran sel. Analogi sederhana ini benar-benar membantu kita mengingat peran masing-masing bagian kan? Dan inilah yang paling menakjubkan. Tidak ada wali kota, tidak ada rapat dewan. Ini adalah sistem yang mengatur dirinya sendiri. Sebuah kerjasama yang rumit yang telah disempurnakan selama miliaran tahun evolusi. Jadi, lain kali Anda bercermin, ingatlah ini. Anda bukanlah satu organisme tunggal. Anda adalah alam semesta dari triliunan kota mikroskopis yang ramai dan tak terlihat. Semuanya bekerja serempak untuk menciptakan Anda. Benar-benar sesuatu untuk direnungkan.